Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Bela Negara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Romi Zaturifda, nomor absen 26 dari kelas 9D. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian, unsur, fungsi, tujuan, dan undang-undang. Pengertian bela negara adalah suatu konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Sementara, divisi bela negara di Indonesia lebih dikaitkan pada sikap kecintaan warga negara kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya guna menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Unsur-unsur bela negara: 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. Fungsi bela negara: 1. Sebagai penjaga keutuhan wilayah negara. 2. Sebagai pertahanan negara dari suatu ancaman. 3. Sebagai sebuah panggilan sejarah. 4. Sebagai kewajiban masing-masing warga negara. Tujuan bela negara: 1. Menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. 3. Melestarikan budaya bangsa yang luhur. 4. Melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara. 5. Menjaga identitas dan integritas suatu bangsa. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menimbang bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan. Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan. Menimbang bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintah negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat daerah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut memerlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia. Upaya bersama dimaksudkan diwujudkan dalam peran, fungsi, dan tugas tiap-tiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Pertahanan negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional.
Hakikat pertahanan negara adalah keikutsertaan tiap-tiap warga negara sebagai perwujudan hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 68 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Menimbang bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Oleh penciptanya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia. Bahwa selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pertahanan menjadi salah satu bidang yang tidak diotonomikan kepada pemerintah daerah. Hubungan pemerintah pusat dan daerah. Hubungan pemerintah pusat dengan daerah dapat diruntut dari alinea ketiga dan keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintahan Negara Indonesia. Pemerintahan nasional yang bertanggung jawab, mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi luas dalam lingkungan strategi globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara Republik Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.